Gimana kabar kalian? Sudah bisa apa dengan Termuk? Sudah bisa hacking-hacking kah? Atau malah bingung? Baik, halo, perkenalkan, saya Ari dari Tembelok.id dan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang belajar Termuk. Jadi ini adalah part ke-7 dari kita belajar Termuk dari awal untuk pemula. Jadi sudah ada part 1, 2, 3, sampai 6 dan ini adalah part yang ke-7. Jadi di video kali ini saya akan membahas tentang menggunakan Termuk untuk hacking. Pasti ini adalah bagian yang paling kamu tunggu-tunggu selama ini. Oke, pasti kamu akan bertanya, Bang, gimana sih Bang biar aku bisa hacking dengan Termuk secara cepat, secara instan, langsung bisa hacking? Nah, baik, akan saya jawab satu persatu, oke? Tenang dulu, oke? Sebelum masuk ke pembahasan caranya, saya akan luruskan beberapa hal dulu karena di sini pasti banyak sekali dari kalian yang salah mengartikan tentang hacking dengan Termuk. Jadi di sini kata kuncinya itu ada dua, yaitu Termuk dan hacking. Kita akan pahami kata demi katanya, yaitu untuk yang pertama adalah Termuk. Jadi yang perlu kamu pahami, Termuk adalah sebuah alat. Jadi posisi Termuk ini di sini adalah sebuah alat. Dan alat itu tidak bisa jalan sendiri. Walaupun secanggih apapun itu alat, pasti butuh yang namanya operator atau yang make. Nah, dalam hal ini, operator dari Termuk kita adalah ya kalian itu. Nah, supaya Termuk ini bisa dipakai untuk ini, untuk itu termasuk hacking, si penggunanya itu harus mempunyai skill yang mendukung kegiatan hacking. Jadi perlu dipahami di sini ya, bahwa Termuk di sini hanya alat. Alat ini memang potensinya sangat besar, bisa untuk ini dan itu termasuk untuk hacking. Tapi yang perlu kamu ingat adalah, hacking ini hanya bisa dilakukan oleh orang yang punya kemampuan hacking. Jadi harus punya skillnya dulu. Dan satu hal lagi, jika orang sudah punya kemampuan hacking, ilmunya sudah tinggi, bisa jaringan, bisa programming, bisa memahami seluk-beluk mesin, dalam hal ini adalah komputer dan jaringan, maka secara otomatis dia itu bisa melakukan kegiatan hacking tidak harus dengan Termuk. Jadi di sini Termuk adalah salah satu alat yang bisa dipakai untuk kegiatan hacking. Oke ya, sampai sini sudah paham ya kalau Termuk itu hanya sebuah alat yang bisa dipakai untuk hacking, di mana HP kalian itu bisa dipakai untuk hacking ketika sudah terinstall Termuk. Kita lanjut ke kata yang kedua adalah hacking. Nah, tadi sudah disinggung masalah hacking. Hacking itu adalah kemampuan atau skill dari orang tersebut untuk melakukan oprek. Jadi di sini ngoprek atau hacking itu sebenarnya pemahamannya adalah sama. Ketika orang sudah paham betul dengan suatu sistem, dia akan bisa melakukan hacking atau ngoprek supaya sistem tersebut bisa berjalan sesuai dengan yang dia inginkan. Dan untuk mendapatkan skill atau kemampuan ini diperlukan waktu yang panjang tentunya. Karena tidak mungkin seorang bayi yang lahir itu sudah punya kemampuan hacking. Semua dilahirkan sama, tidak tahu apa-apa, dan harus melalui proses belajar untuk bisa melakukan sesuatu termasuk untuk mendapatkan skill hacking ini. Nah, secara singkat, seseorang bisa melakukan hacking itu karena dia itu benar-benar tahu cara kerja suatu sistem. Dalam hal ini adalah komputer dan jaringan. Jadi, orang tersebut tahu benar cara kerja dari suatu sistem. Sehingga dia itu mengerti bagaimana cara mengakali atau mengoprek sistem tersebut supaya bisa berjalan sesuai dengan kehendaknya. Jadi, kalau kalian baru mulai, belum tahu apa-apa, pengen bisa hacking, itu konyol. Tapi bermimpi itu harus. Tapi kamu juga harus tahu bagaimana cara mewujudkan mimpimu itu. Jangan konyol. Konyol di sini kayak kamu berpikir, aku pengen jadi hacker, cari tool-tool di internet, terus menyebut dirimu sebagai hacker. Itu yang disebut konyol. Jadi, kalau pengen jadi hacker, ya kamu harus belajar dulu, minimal bisa programming, terus mengerti jaringan juga, karena hacking pasti dilakukan secara remote kan. Dan memahami cara kerja sistem operasi, baik secara hardware maupun software. Ya minimal softwarenya dulu kamu pahami, nanti kalau udah menguasai, baru lanjut ke tahap hardware, supaya lebih jago lagi. Nah, bagi kamu yang sekarang sedang belajar Termuk tujuannya untuk hacking, jadi jika kamu di sini belajar Termuk murni untuk tujuannya adalah sekarang ya, untuk hacking, untuk jahilin orang, untuk nyepam, untuk DDoS, untuk hack game, diamond, damage level Mobile Legends, Free Fire, atau segala macam, serta untuk merebut akun orang seperti Facebook, Instagram, atau akun sosial media lainnya dengan cara mencari tool punya orang atau download di internet. Well, ini semua bisa dilakukan. Tapi, kamu harus tahu satu hal. Kamu itu akan menjadi hacker kelas paling bawah atau yang disebut dengan scriptid. Di mana golongan hacker ini adalah
yang paling banyak menimbulkan kerusakan di internet. Karena apa? Karena golongan ini adalah pemula yang pikirannya itu cuman hacking, membobol, ngerusak, dan mereka itu nggak ngerti sistem sama sekali. Jadi dia nggak pernah berpikir seberapa besar kerusakan yang bisa dia lakukan dengan tool milik orang lain, bahkan yang buat itu nggak berani makainya. Tapi dia nyebar tool itu, tujuannya itu bukan untuk merusak sistem. Jadi kalau hacker di atasnya, itu merusaknya itu dengan cara yang lain. Jika script kiddie atau yang kelas bawah ini, yang baru belajar hacking, itu pengen diakui, pengen terlihat. Kalau nge-hack situs yang ditulis namanya tuh, hack by siapa. Tapi hacker yang kelas atas, dia lebih memahami pentingnya suatu data. Ketika dia masuk ke suatu sistem, dia akan diam, menyembunyikan dirinya supaya tidak terdetek dan adminnya itu tidak sadar bahwa sistemnya telah dihack. Lalu apa yang dia cari atau yang dia panen dari sistem yang telah dia hack? Kalau sistem tersebut mengandung database, maka dia akan panen tuh database-nya. Nanti database-nya itu bisa dijual di dark web atau pasar gelap lah di internet ya. Dan bisa juga sistem yang telah dihack itu dipakai untuk kegiatan lain, seperti untuk membuat proxy, ataupun yang paling populer sekarang adalah untuk crypto mining tentunya. Tapi berbeda dengan hacker yang baru mulai, yang baru belajar, dia akan cari tuh tool yang ada di internet, dia tidak paham coding, nggak punya skill tapi banyak maunya, pengen ini, pengen itu, pengen bisa ini, pengen bisa itu, tapi males untuk belajar. Dan biasanya bisanya mereka ini hanya membuat website phishing. Bisa berupa website atau program yang dipakai untuk nipu orang. Tapi biasanya yang ditipu itu ya orang-orang awam. Mereka kirim link dengan trik supaya mereka memasukkan username dan password dari akun yang ingin mereka hack. Itu cara-cara yang sangat klasik. Dan script kiddie ini biasanya karena tidak punya skill coding, mereka hanya bisa edit-edit script yang sudah dibuat oleh orang lain. Biasanya yang diedit cuma headernya aja. Pokoknya ada headernya tuh dibuat oleh siapa, nanti diedit sama dia terus di-repacking ulang. Ya cuman gitu-gitu aja, nggak ada perkembangan. Jadi yang perlu kamu pahami di sini adalah hacking itu adalah sebuah pencapaian dari sebuah proses. Jika kamu sekarang baru saja memulai, kepengen bisa hacking, itu nggak masalah. Tapi yang kamu perlu pahami adalah hacking ini adalah hasil dari sebuah proses belajar yang panjang. Jika kamu benar-benar ingin bisa hacking, maka kamu harus belajar supaya bisa hacking. Nanti otomatis, walaupun kamu tidak ada niat untuk hacking sama sekali, ketika kamu belajar, paham betul suatu sistem, kamu akan sangat mudah melakukan hacking. Karena kamu sudah tahu seluk-beluknya dan cara kerja sistem tersebut, jadi kamu bisa mengakalinya. Jadi pertanyaannya di sini adalah, masih mau lanjut belajar hacking? Kalau masih lanjut, maka kamu harus berani dengan prosesnya dan melewatinya. Itu yang paling penting. Karena segala sesuatu itu perlu belajar, nggak ada yang instan. Nah, jika kamu berpikir ingin skip tahapan untuk belajarnya, kamu ingin skip prosesnya, apa yang akan terjadi? Nah, ini adalah pemikiran seorang newbie yang biasa dieksploitasi atau dimanfaatkan oleh hacker betulan. Dimanfaatkannya seperti apa? Gini, saya jelaskan secara gampang. Seumpamanya kamu nih, sekarang lagi belajar hacking, pengen skip belajarnya, pengen langsung cari tool hacking. Maka kamu di internet pasti akan mencari dong, tool hacking untuk hack apa. Nah, si hacker betulan ini akan memanfaatkanmu dengan cara dia membuat tutorial dan menyediakan toolnya yang kamu cari. Ketika kamu cari, kamu akan dapat tool itu. Tapi satu hal yang perlu kamu ingat, bahwa tool tersebut tidak akan berjalan sesuai dengan apa yang kamu pikirkan. Karena apa? Karena tool itu adalah tool phishing, di mana tool tersebut akan meminta username dan password dari akunmu, baik itu akun game, akun sosial media, atau akun-akun yang lain, tergantung dari tutorial tersebut atau tutorial yang kamu cari tersebut. Ketika kamu memasukkan username dan password akunmu, dijamin kamu yang akan kena hack. Pernah dengar istilah penjahat itu lahir dari orang yang tersakiti? Nah, jadi biasanya jika noob-noob tadi itu melanjutkan belajar hackingnya, dia akan belajar tuh, oh, aku pernah kena scam, atau aku pernah kena phishing. Maka dia akan berusaha membuat phishing juga. Untuk apa? Untuk nge-phishing orang yang baru belajar. Jadi lingkaran ini cuma muter-muter di situ aja untuk lingkungan script kiddie.
Nah, bagaimana supaya kamu itu tidak terjebak dalam lingkaran setan ini? Caranya gampang. Jika sekarang kamu nggak mau belajar, maka belajarlah dan rubah tujuanmu. Dulu saya juga pernah muda seperti kalian. Ada masa-masa penasaran ketika masa sekolah dulu. Pikirannya sama, ingin hack. Belajar juga saya, belajar hack gitu kan. Tapi bedanya dulu itu belum ada HP. Tahun 2005-an itu HP itu masih jarang, belum smartphone seperti sekarang. Jadi nggak ada yang namanya termuk tuh, nggak bisa tuh hacking dari Android. Jadi mau tidak mau hacking ya harus belajar komputer. Ini adalah salah satu bedanya generasi hacker newbie dulu dengan hacker newbie sekarang. Kalau hacker newbie dulu, biasanya itu punya skill komputer. Dia paham sistem operasi Windows, dan dia biasanya berusaha untuk belajar Linux, karena semua tool hacking itu biasanya ditulis dengan Linux. Tapi zaman sekarang, begitu ada HP, kebanyakan orang akan terjebak dengan HP-nya. Apakah ini buruk atau ini baik? Ya, ini tergantung. Semua ini tergantung karena itu hanya sebuah alat. Jadi alat itu tidak baik dan tidak buruk, tergantung dari yang pakainya. Karena hacking adalah suatu pencapaian atau hasil dari usaha, kita belajar ya tentunya. Maka untuk keluar dari lingkaran setan tadi itu, kamu itu pertama harus belajar sistem operasi. Minimal Windows atau Linux. Kenapa? Ya karena dengan HP aja nggak cukup, karena di dunia nyata untuk melakukan pekerjaan itu masih menggunakan PC, belum semuanya menggunakan tablet. Jadi kamu harus belajar minimal Windows, kedua Linux. Kenapa Windows? Jika kamu mau menguasai Windows, besok bisa dipakai untuk pekerjaan, walaupun sekarang kamu belum bekerja, tapi ini bisa dipakai untuk bekal mencari pekerjaan besok. Apalagi kamu belajar Linux, akan mendapatkan nilai plus juga. Nanti di sana menjadi seorang developer atau programmer, kamu sudah bisa men-setup servermu sendiri. Karena aplikasi server pada umumnya itu berjalan di atas sistem operasi Linux. Jadi ini sangat berguna ketika kamu belajar Linux. Nah, untuk belajar Linux, dari pemula sampai mahir, kamu bisa kunjungi website belajarlinux.org. Di sana sudah saya buatkan materinya lengkap dari awal sampai akhir. Dari kamu belum mengerti Linux sama sekali sampai kamu bisa membuat server sendiri. Jadi cek belajarlinux.org. Berikutnya, baiknya kamu itu belajar jaringan. Kenapa? Sekali lagi, komputer sekarang itu harus terkonek jaringan. Jika kamu ingin bisa hacking, tentu kamu harus paham jaringan. Walaupun niatmu besok membelok dan tidak lagi tertarik untuk hacking, minimal ketika kamu sudah belajar jaringan bisa untuk sebagai bekal kerja di dunia nyata. Yang pasti besok kamu itu akan bekerja mencari uang. Kemudian belajarlah coding atau belajar bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman yang harus kamu kuasai adalah bahasa pemrograman untuk database, minimal SQL. Kemudian bahasa pemrograman untuk membuat web, yaitu PHP. Kuasai juga Python, kalau bisa, kuasai juga bahasa C. Nanti itu sangat berguna untuk membuat tool hacking ataupun untuk pekerjaanmu besok. Nah, jika ingin benar-benar mahir hacking, ketika kamu sudah menguasai bahasa pemrograman yang tingkat atas, cobalah kamu belajar pemrograman tingkat bawah, kayak belajar microcontroller, belajar membuat firmware. Karena dengan begitu kamu akan lebih memahami cara kerja hardware di tingkat yang paling bawah. Karena terkadang ketika melakukan hacking, itu tidak bisa hanya dilakukan dari lapisan yang paling atas, tapi terkadang kelemahan itu ada di lapisan yang bawah, yang dekat dengan hardware. Mungkin proses ini akan panjang. Mungkin kamu berpikir, aduh bang, itu kok panjang banget ya, kapan aku bisa hackingnya? Jangan khawatir. Yang penting kamu menikmati belajarnya dulu. Kamu penasaran, pengen tahu, pengen ngerti, pengen bisa. Nanti secara otomatis, kamu akan bisa melakukan hacking bahkan tanpa belajar hacking. Jadi ketika kamu sudah ngerti sistem benar-benar, maka kamu akan bisa hacking dengan sendirinya. Secara otomatis itu pasti. Nah, kamu mungkin bertanya, Bang, belajarnya mulai dari mana? Jawabannya adalah, mulailah dari yang kamu suka. Kalau sekarang kamu suka belajar jaringan, belajarlah dari jaringan dulu. Mungkin belajar mikrotik, belajar jaringan wireless, mengenal TCP IP, atau sejenisnya. Kalau kamu suka ngoprek-ngoprek coding-coding, kamu bisa belajar dari ngoding dulu. Kalau kamu belum punya komputer, kamu bisa cicil bahasa Python karena bisa langsung jalankan di termukmu dan langsung eksekusi dan keluar hasilnya.
tanpa harus beli PC. Kalau kamu sudah punya PC di rumah atau di sekolah, kamu bisa tuh belajar sistem operasi. Dari mulai install driver, nanti akan banyak pengalaman. Ketika semakin banyak pengalaman, kamu itu akan otomatis memahami sistem tersebut. Kalau sudah belajar Windows, lanjutlah ke belajar Linux. Nanti di sana bisa setup server, bisa membuat server ini, server itu, dan segala macam. Itu akan sangat menarik. Nikmatilah prosesnya, nanti otomatis kamu akan bisa hacking. Jadi ini adalah proses yang perlu kamu lalui agar bisa hacking. Jadi semuanya nggak bisa instan. Andai kata ada pil ajaib yang bisa untuk semuanya, ya semua orang akan bisa semuanya. Jadi nggak ada yang spesial. Dikatakan spesial karena hanya sebagian orang saja yang bisa. Jadi kamu di sini pasti belajar hacking karena terlihat spesial dan keren kan? Tapi apa yang terjadi ketika semua orang bisa hacking? Nggak ada yang spesial. Jadi yang membedakan spesial atau enggaknya ya ini, karena jumlah sedikit, karena susah, tidak semua orang mau melakukannya, makalah jadilah spesial. Jadi jika kamu ingin menjadi orang yang spesial, ya lakukan sesuatu yang tidak dilakukan orang lain. Itu. Dan ini adalah pesan saya yang paling penting yang ingin saya tekankan di sini. Oke, kamu boleh belajar hacking, tapi merusak jangan. Kenapa? Karena urusannya penjara. Jika kamu ingin belajar hacking, boleh, tapi harus tahu caranya. Caranya gimana bang biar aman? Nah, caranya adalah kamu bikin grup sama teman-teman, ya. Kenapa? Nah, nanti akan saya jelaskan. Jadi ketika kamu belajar hacking, kamu kan kayak istilahnya butuh korbannya kan. Sebisa mungkin korbannya itu jangan orang beneran, jangan sistem beneran. Tapi sebisa mungkin ya kamu setup, istilahnya setup lab. Nah, untuk setup lab ini kan butuh banyak perangkat tuh. Kalau kamu punya banyak teman yang minatnya sama, kan bisa tuh nanti HP si A pura-puranya jadi korban, HP si B jadi apa, HP si C jadi apa, dibuat jaringan, connect ke WiFi, di-scan. Nah, kamu bisa melakukan berbagai macam eksperimen dengan aman. Jadi jangan lakukan eksperimen itu di jaringan yang nyata atau real gitu loh. Karena efeknya apa? Jika kamu ketangkep, udah habis kamu. Bisa kena undang-undang ITE. Mungkin kamu berpikir, nggak bakal ketahuan, aku kan pakai nickname. Nah, semua orang bodoh juga berpikir seperti itu. Berpikir kalau orang lain itu bodoh, ya kan? Dan kamu yang paling pinter. Tapi sejatinya, kamu itu masih pemula, nggak tahu apa-apa. Yang menjalankan sistem yang kamu hack itu, pasti punya sistem dan punya sumber daya manusia yang lebih pintar dari kamu. Yang bisa ngelacak kamu. Sudah banyaklah kasusnya. Hacker-hacker kelas dunia akhirnya ketangkap. Jadi jangan lakukan selagi kamu noob. Apalagi sudah kamu pinter, ya kan? Kalau kamu pinter, ngapain melakukan hal-hal ilegal seperti itu? Mending kamu jadi konsultan IT yang kerjanya adalah menguji sistem ketahanan perusahaan. Nanti kamu malah dapat uang yang banyak kan? Dengan cara yang halal tentunya. Jadi jangan gunakan skillmu itu untuk kegiatan ilegal. Itu pesan saya yang paling penting. Jadi di sini kamu sudah paham ya bahwa dengan mendownload skrip-skrip di luaran sana, tidak akan menjadikanmu sebagai seorang hacker. Malah kamu yang kena hack, itu ujung-ujungnya. Kamu yang di-phishing sama hacker beneran. Jadi kalau kamu mau belajar, bener-bener mau belajar hacking, ya kamu harus belajar OS. Ya tadi Windows dan Linux. Belajar coding, SQL, PHP, Python, C. Terus belajar jaringan. Kalau sudah syukur-syukur belajar ke hardware, ya kan belajar hardware. Sekian dulu video kali ini, semoga video ini bermanfaat. Teruslah semangat belajar dan jadilah orang baik. Bye-bye.